Bismillah, Alhamdulillah. Bila video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Karena setiap momen yang kita jalani adalah bagian dari rahmat dan petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, dan salawat senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan kita. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan salam dan doa terbaik untuk saudara-saudari yang hadir di sini. Semoga setiap langkah yang kita ambil di dunia maya ini senantiasa mendapat berkahnya. Tak lupa, mari bersama-sama menorehkan jejak kebaikan dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Sebab setiap kebaikan yang kita sebarkan akan menjadi ladang kebaikan bagi diri kita sendiri, insya Allah. Semoga dalam setiap hal nafas yang kita hirup, kita diberi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan. Dan pada akhirnya, semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan beriman dan bertakwa di hadapannya. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua mengerti bahwa Allah adalah Al-Tawwab, yang artinya yang maha menerima taubat. Kelembutannya melampaui kemurkaannya, kasihnya jauh lebih meluas daripada hukumannya. Selama seseorang memohon ampun kepadanya, Allah akan mengampuninya. Namun, manusia tidak memiliki kasih sayang sebesar itu. Manusia tidak memiliki kedalaman pengajaran sebesar itu. Dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling sulit meminta maaf dan memberi maaf. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk mengendalikan diri. Hindarilah untuk mengeluarkan kata-kata secara sembarangan. Jangan cepat menyebarkan gosip. Hindari sering menyalahkan orang lain. Karena Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa ruang maaf yang dimiliki manusia terbatas, tidak sebesar dan dalam seperti Allah. Memperoleh pengampunan dari manusia jauh lebih sulit dan berat. Terlebih jika kita tidak merasa bersalah, tetapi orang lain menyimpan kesalahan terhadap kita. Bahkan ketika kita menyadari kesalahan kita, masih ada keengganan untuk meminta maaf. Apalagi jika kita merasa tidak bersalah sama sekali. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, hadis Nabi yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguhnya fulana rajin mendirikan sholat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan kebaikan dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah SAW berkata, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Mereka berkata lagi, fulanah yang lain mengerjakan sholat wajib dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak pernah menyakiti seorang pun. Rasulullah SAW berkata, dia adalah penghuni surga. Contoh yang diberikan di atas adalah bukti konkret. Seorang perempuan yang tekun dalam beribadah, rutin melakukan sholat malam, rajin berpuasa, aktif dalam bersedekah dan beramal, namun ucapannya selalu menyakitkan hati tetangganya. Rasulullah mengatakan, tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk ahli neraka. Artinya, amal ibadah yang tidak berbanding lurus dengan perilaku sosial yang baik, ibadahnya kekurangan makna. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia lainnya. Dalam riwayat lain dikatakan, orang yang tidak mengasihi maka tidak akan dikasihi. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang antar sesama manusia memiliki peran yang sama pentingnya dengan melakukan ibadah ritual. Bahkan dalam hadis tersebut, Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi sesamanya. Ini mengindikasikan bahwa Allah menginginkan hamba-hambanya untuk membangun hubungan yang harmonis di dunia, menciptakan lingkungan yang bebas dari kebencian, mendorong sikap peduli, memperkuat budaya kasih sayang, mengembangkan rasa saling percaya dan dukungan, serta hal-hal positif lainnya. Paling tidak, manusia diharapkan untuk tidak merusak bumi,
dan tidak menyakiti perasaan sesamanya. Oleh karena itu, ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW mengenai seorang wanita yang hanya menjalankan ibadah rutin seperti sholat wajib dan memberikan sedekah dalam jumlah yang biasa saja, namun tidak pernah menyakiti perasaan orang lain, Rasulullah SAW bersabda, dia akan menjadi penghuni surga. Jika dianalisis dengan mendalam, hadis ini menggambarkan prinsip keadilan. Wanita tersebut memenuhi kewajibannya sebagai seorang hamba dengan menjalankan tugas-tugas ibadahnya dan juga memperhatikan hak-hak sesama dengan tidak pernah menyakiti perasaan mereka. Tidak seperti yang terjadi dalam cerita pertama. Dalam kasus ini, meskipun ia berhasil meningkatkan amal ibadahnya dengan sholat malam, puasa, memberikan sedekah, dan melakukan amal kebajikan lainnya, ia gagal memenuhi kewajiban terhadap sesama dengan secara konsisten menyakiti perasaan mereka. Meskipun demikian, hak-hak sesama manusia memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan ibadah ritual, karena keduanya merupakan perintah dari Allah. Perbedaan mendasarnya terletak pada penyelesaiannya. Dosa terhadap Allah dapat diatasi dengan cara yang relatif sederhana, yaitu dengan memohon ampunan kepadanya, dan Allah akan mengampuninya, karena dia adalah Al-Tawwab Al-Rahim, yang maha penerima taubat lagi maha pengasih. Namun, ketika berkaitan dengan interaksi manusia, situasinya menjadi jauh lebih kompleks. Ada beberapa aspek yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama, kesadaran manusia terhadap kesalahan yang dilakukannya. Setiap individu dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan pengalaman hidupnya, memiliki pandangan dan standar yang berbeda mengenai moralitas suatu tindakan. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam nilai-nilai moral yang diterapkan. Moralitas yang dibahas di sini adalah cabang dari nilai-nilai tersebut, bukan akarnya. Secara umum, manusia memiliki prinsip dasar nilai moral yang sama. Sebagai contoh, menyerang orang tua dianggap sebagai tindakan tidak bermoral, tetapi implementasinya dapat berbeda karena terkait dengan perbedaan budaya. Misalnya, menyentuh kepala seseorang dianggap tidak sopan oleh beberapa masyarakat, sementara di tempat lain, hal tersebut dianggap wajar. Hal ini menimbulkan kompleksitas dalam penilaian benar dan salah di antara manusia. Artinya, manusia seringkali tidak menyadari bahwa perilaku mereka telah menyakiti perasaan orang lain. Namun, rasa sakit yang diakibatkannya akan mendapat perhitungan di akhirat. Berbeda halnya dengan hubungan manusia dengan Allah yang Maha Mengetahui. Allah telah mengampuni kesalahan, kelalaian, dan keterpaksaan hambanya yang tidak disengaja. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan atau lupa, dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Kedua, ada juga masalah keengganan atau rasa malu dalam meminta maaf. Banyak individu menyadari kesalahan yang mereka lakukan, tetapi enggan untuk meminta maaf karena alasan gengsi. Meskipun mereka terlihat sebagai orang yang tidak bersalah di depan orang lain, dalam hati mereka sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Hal ini merupakan kompleksitas lain yang sulit diatasi oleh manusia. Orang dengan karakteristik ini mengetahui bahwa mereka telah berbuat dosa, namun rasa malu menghambat mereka untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ketiga, ada juga kecenderungan untuk meremehkan kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain. Kompleksitas dalam tipe ini serupa dengan yang kedua. Perbedaannya terletak pada asal-usulnya. Jika tipe yang kedua disebabkan oleh gengsi, tipe ini disebabkan oleh perasaan bahwa kesalahan tersebut tidak signifikan, sehingga membiarkannya terlupakan tanpa merasa perlu untuk meminta maaf. Keyakinan semacam ini mungkin muncul karena kurangnya pemahaman agama, sehingga seseorang tidak menyadari konsekuensinya dosa menyinggung orang lain di akhirat. Yang keempat, tidak selalu mendapat pengampunan merupakan masalah yang serius. Tidak semua individu bersedia memberi maaf dengan mudah. Namun, minimalnya bagi mereka yang sadar akan kesalahan mereka dan meminta maaf, mereka akan mendapatkan pahala karena mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaikinya.
Syekh Al-Zarqani dalam Syarh Al-Muwatta mengutip ucapan Imam Ibn Ruslan, jika salah satunya berusaha berdamai dengan lainnya, tapi tidak diterima, maka orang yang berusaha berdamai itu diampunin. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengingat kembali kesalahan yang telah kita lakukan, kemudian meminta maaf kepada setiap orang yang pernah kita lukai secara individual. Jika ada yang belum bersedia memaafkan, kita tidak boleh menyerah dalam memohon maaf, sambil berdoa kepada Allah agar hati mereka diberikan ketenangan. Jadi, mari kita hindari menyakiti sesama, minta maaf, dan memberikan pengampunan kepada siapapun yang meminta. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.